Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, jumpa kembali bersama Pak Hari di pembelajaran daring PJOK. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Oke. Sehat. Biar lebih semangat, yuk kita yel salam PJOK dulu. Salam PJOK. Sehat. Sportif. Bugar. Sportif bugar. Yes. Baik anak-anak, memanfaatkan waktu, kita akan belajar bersama-sama materi PJOK yang sangat penting untuk kita laksanakan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Materi yang akan kita bahas adalah latihan daya tahan jantung. Pak Hari izin share screen dulu. Materi yang akan kita bahas yaitu materi aktivitas latihan daya tahan jantung. Anak-anak, kita itu dianugerahi organ tubuh yang sangat dahsyat, yang setiap hari bekerja tanpa berhenti. Kamu belajar, dia juga bekerja. Kira-kira organ itu apa ya? Jantung. Di dalam tubuh kita itu ada organ yang sangat penting dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu jantung. Seperti biasanya Pak Hari ingatkan, kesepakatan belajar kelas 5. Coba diamati. Kalau kita belajar daring, ada kesepakatan yang pernah kita buat. Amati gambarnya, Pak Ari buat gambar-gambar. Kalau belajar daring harus diawali dengan apa? Berdoa. Oke, bahwa kita sudah sepakat setiap kegiatan belajar Hadir tepat waktu. hadir tepat waktu. Oke. Bersemangat dan aktif. Nah, kemarin semuanya sepakat bahwa belajar itu harus bersemangat. Nah, anak senyumnya kalau semangat. Iya kan? Ketika kita belajar juga harus aktif. Oke. Sopan dan tertib. Yes, bersikap sopan dan tertib. Dan berikutnya kemarin kita sepakat sikap yang tanggung jawab. tanggung jawab. Dan yang terakhir, di setiap kegiatan belajar, misalkan ada keperluan yang mendadak yang sifatnya lebih penting, diperbolehkan izin. Baik, anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang diharapkan nanti dicapai. Anak-anak belajar bersama Pak Hari, nanti harapannya anak-anak mampu mengidentifikasi, mengamati, mengumpulkan informasi, menganalisis berbagai bentuk latihan yang tujuannya untuk meningkatkan daya tahan jantung. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar bersama Pak Hari di pagi hari ini, tujuannya adalah anak-anak mampu mempraktekkan bentuk-bentuk latihan agar daya tahan jantungnya semakin kuat, semakin meningkat. Tahukah kamu, anak-anak, apa toh sebenarnya daya tahan jantung itu? Bapak, mari kita lakukan kegiatan yang pertama. Silahkan anak-anak amati gambar Pak Hari sedang memegang pergelangannya untuk melihat denyutan detak jantung melalui denyut nadi. Silakan tangannya dipegang, kameranya dinyalakan. Pak Hari ingin lihat aktivitas belajar yang pertama, memegang pergelangan tangannya. Coba ayo. Dalam 10 detik. 1, 2, mulai. Rasakan. Stop. Fredila berapa? 7. Kalau 7, Fredila dikalikan 6, 42 dalam keadaan istirahat. Jadi detak jantung itu kalau habis melakukan kegiatan, misalkan kamu berolahraga sama Pak Hari, maka detak jantung kamu itu semakin cepat, bekerja lebih cepat.
Kalau jantungnya dilatih dengan berolahraga sehingga bekerja lebih cepat, jantungnya itu semakin kuat. Berikutnya ada kegiatan yang ingin dilakukan bersama Pak Hari. Amati, rasakan, ceritakan. Apa yang nampak pada gambar A dan apa yang nampak pada gambar B. Kemudian nanti yang kedua, rasakan. Apa yang kamu rasakan seandainya jadi anak tersebut ketika belajar kok kelihatan seperti itu? Apa yang dirasakan oleh anak tersebut? Yang ketiga, ceritakan perbedaan cara belajarnya anak di gambar A dan gambar B jika dihubungkan dengan daya tahan jantung. Menurut pengamatan kamu, menurut Vedela gimana? Gambar A itu aktivitas apa? Gambar A belajar kecapean hingga tertidur. Gambar B semangat belajar. Gambar A tahan daya jantungnya lemah. Gambar B daya tahan jantungnya bagus. Oke, anak-anak, aktivitas kegiatan sehari-hari kita, aktivitas yang dilakukan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh daya tahan jantung. Kalau anak-anak punya daya tahan jantung yang bagus, anak-anak itu tidak lekas capek, tidak gampang Capek. tidak gampang lelah, tidak gampang capek. Nah, oleh sebab itu, anak-anak harus apa? Biar punya daya tahan jantung yang bagus harus apa? Berolahraga. Harus berolahraga. Harus berlatih. Latihannya seperti apa? Kita lihat di sini. Ayo mencari tahu bagaimana bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Ada yang materinya berbentuk apa ini? Video YouTube, ada yang materinya berbentuk bahan belajar rangkuman, ada yang materinya berbentuk aplikasi SWI, yang di dalamnya, dalam aplikasi SWI itu ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya lengkap. Kemudian ada juga mind mapping, peta konsep juga Pak Hari berikan. Yuk kita lihat hasil dari LKPD, tugas yang akan didiskusikan bersama temanmu. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu, tulislah contoh-contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Kemudian yang kedua, dari berbagai contoh yang ada di sumber belajar baik video YouTube, kemudian rangkuman, kemudian SWE dan peta konsep, mind mapping, latihan manakah yang dipilih oleh kelompokmu? Yang pertama lari bolak-balik. Yang kedua lompat tali. Yang tiga lari mengelilingi lapangan. Yang empat interval training. Terus kira-kira apa yang mau dipilih kelompoknya untuk melakukan kegiatan apa? Ya, kelompok saya memilih lari bolak-balik. Lari bolak-balik. Berikutnya 1 lari bolak-balik. Terus 2 lompat tali secara individu. Terus 3 lari berkeliling lapangan. Terus coba. Interval training. Jadi kelompoknya Mas Ari yang dipilih kira-kira aktivitas latihan yang mana? Lari berkeliling lapangan. Oh, mau jogging berarti. Sekarang anak-anak sebelum melanjutkan, Pak Hari ingin melakukan kegiatan bersama anak-anak bernapas dengan berkesadaran penuh untuk meningkatkan konsentrasi, untuk meningkatkan ketenangan dan meningkatkan berpikir positif. Lakukan tarik nafas, tangannya ikut ke sini, turunkan dibalik, turun ke bawah, tangannya turun ke bawah. Naik lagi tangannya, nafas, lewat hidung, 3 kali tarik nafas, 1, 2, tarik, lepas, lebih dalam lagi, tarik, lepas,
Kurang sekali, 1, 2. Ya, anak-anak, sebelum melanjutkan, Pak Hari mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan tarik nafas dengan berkesadaran penuh untuk meningkatkan konsentrasi. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Latihan yang pertama di dalam sumber belajar itu, Pak Hari pilihkan lari bolak-balik memindahkan bola. Bolanya diambil dari keranjang B, dipindah ke titik A. Latihan nomor 2, seperti yang kalian sebutkan tadi, yaitu lompat tali. Kita lihat cara melakukannya. Gambar A itu menunjukkan lompat tali apa? Yang gambar B menunjukkan lompat tali apa, anak-anak? Individu. Terus, yang gambar B? Berperagu. Daya tahan jantung yang ketiga. Diamati gitu. Lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan. Latihan yang keempat, ini ada 2 gambar anak-anak. Anak-anak fokus di gambar yang kiri. Interval training. Lari bolak-balik 4 kali, baru jeda istirahat. Oke anak-anak, sebelum selesai materi latihan daya tahan jantung ini, adakah yang bertanya? La. Kesimpulan belajar di pagi hari ini, yang pertama Pak Ari sampaikan pengertian dari daya tahan jantung, kemampuan jantung memompa darah untuk menyimpulkan oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dan jangka waktu yang lama. Kesimpulan yang kedua, kalian sudah belajar berbagai bentuk aktivitas latihan. Ada latihan lari bolak-balik memindahkan bola, ada lompat tali, ada lari mengelilingi lapangan, dan interval training. Tugas yang pertama, anak-anak boleh memilih apakah memilih tugas pengetahuannya dengan mengisi tabel. Ada 4 soal di sini. Silakan anak-anak yang suka mengerjakan melalui mengisi tabel ini, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan tabel yang disampaikan Pak Ari. Bagi anak-anak yang tidak ingin mengerjakan uji pengetahuannya melalui tabel, anak-anak juga boleh memilih. Siapa tahu di antara kalian suka mengerjakan sambil bermain. Pak Hari sediakan sebuah TTS, teka-teki silang latihan daya tahan jantung. Anak-anak diberikan tugas praktik, 1 tugas praktik, praktikkan kegiatan aktivitas latihan daya tahan jantung di bawah ini. Silakan dilihat, ada lompat tali bisa berkelompok, juga bisa perorangan. Nah, anak-anak, produk dari tugas praktik nanti boleh dikirim foto kolase. Jadi anak-anak nggak melakukan video. Tapi, bagi anak-anak yang ingin tugas praktiknya dikumpulkan dalam bentuk video, juga Pak Ari terima. Jadi, anak-anak boleh perorangan, boleh berkelompok, boleh pakai foto, juga boleh pakai video. Nah, yang terakhir, ini ada satu kegiatan yang ingin Pak Ari munculkan, namanya mencari teman baru untuk menyelesaikan tugas. Silahkan anak-anak yang alamat rumahnya terdekat dengan temannya, boleh membentuk kelompok 2 atau 3 anak untuk melakukan tugas praktiknya. Tujuannya apa? Ya, anak-anak biar bisa menyelesaikan tugas tidak terbebani, pekerjaan tugasnya juga cepat selesai. Kalian bisa saling membantu dengan mencari teman baru untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, demikian anak-anak materi pembelajaran di pagi hari ini bersama Pak Ari. Jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Oke, sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sahabat belajar dimanapun berada, saya calon guru penggerak Haris Santoso dari kota Surabaya akan menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan. Bapak Ibu guru sahabat belajar dimanapun berada, mencoba mempraktikkan sebuah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Bagi saya itu merupakan sebuah tantangan. Saya pribadi bersyukur dan sangat senang sekali dapat mendesain sebuah RPP berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional berorientasikan pada kebutuhan belajar peserta didik dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi baik secara konten, proses, dan produk. Harapannya saya dapat mengoptimalkan potensi peserta didik secara lebih menyeluruh atau holistik. Selain itu, saya juga mencoba mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dengan beberapa pilihan teknik yang saya lakukan. Yang pertama, mengamati, merasakan, dan menceritakan atas sebuah objek gambar yang kita tampilkan dengan tujuan anak bisa mengenali dan mengelola emosinya. Saya juga mencoba menerapkan strategi atau teknik bernafas dengan berkesadaran penuh untuk mengelola emosi dan fokus terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan dari praktik pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai seorang guru, untuk memastikan bahwa setiap anak bisa berkesempatan sukses dalam belajarnya di kelas, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasikan kepada kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, kita akan mendapatkan pengalaman bahwa kompetensi sosial dan emosional itu sangat penting bagi anak-anak. Misalkan mengenal emosi, kemudian berempati kepada orang lain, menjalin hubungan yang positif, dan pada akhirnya dapat mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab. Saya menyadari pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang saya lakukan masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan implementasi yang lainnya, nanti saya akan melakukan satu perbaikan, misalkan mengidentifikasi pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang lebih valid lagi, baik dari kesiapan belajarnya, minat murid, ataupun profil belajar murid. Yang kedua, untuk pembelajaran sosial dan emosional, saya akan melakukan satu perbaikan, memilih alternatif teknik penerapan pembelajaran sosial emosional yang lebih sederhana, disesuaikan dengan perkembangan dan usia anak-anak, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran sosial emosional itu akan lebih bermakna dan berjalan dengan lebih lancar. Semoga dengan segala upaya kita, jerih payah yang kita lakukan, dengan semangat mau mencoba, dapat menginspirasi dan membantu tumbuh kembang peserta didik, baik secara sosial, emosional, dan akademis. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju.